Fa'ala yaf'ulu. Ainnya nih fathah, ainnya yang ini dhammah seperti itu ya. Dan seterusnya ini. Ya, buruan silakan yang ingin jadwal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah. Mungkin pelajar pemula itu lupa ya bahwa belum tentu menguasai kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan kitab kuning dengan cara hafalan itu dia otomatis bisa baca kitab kuning. Itu belum tentu seperti itu konsepnya. Tidak seperti itu konsepnya. Ya. Jadi bagi antum sebagai pemula ya, kalian ini semuanya sebagai pemula. Jadi setelah seseorang itu menguasai dan menghafalkan atau bahasa kasarnya, dia banyak tahu tentang kosakata kitab kuning, ya kosakata kitab kuning. Tetapi ada satu hal yang dia remehkan, dia abaikan, padahal dia harus belajar bersungguh-sungguh tentang materi ini. Dia harus sungguh-sungguh dengan materi ini, yaitu tentang shorof. Nah itu, ya. Nah kebetulan saya punya bukunya, ya ringkasan ya ini, ringkasan shorof semuanya, ya jadi satu kitab ini, cuman dijadikan 8 halaman sini ya. Nah ini dijadikan 8 halaman. Ini saya beli dulu, saya pelajari dulu ketika di pesantren. Ini sangat-sangat berguna sekali untuk mengetahui ringkasan wazan-wazan yang begitu banyaknya. Silakan jika antum mau jadwal ini, silakan saya sematkan di bawah ini di link deskripsi ini. Silakan untuk pengajuan ya, mengisi Google Form di bawah ini supaya saya bisa tahu ya mengirim ke email yang mana gitu ya. Jadi kalau tidak tahu emailnya, saya tidak bisa mengirimkan PDF ke email antum itu ya. Nah ini penampakan isinya ya. Ini saya akan ulas sedikit di tabel yang pertama. Jadi yang di sini ini keterangan fi'il tsulats mujarrad. Jadi yang di sini semuanya ini adalah wazannya nih ya, wazannya. Ini babnya. Ya, ini babnya ya. Ini babnya. Nah, bab awal, tsani, tsalits, ar-rabi, al-khamis, as-sadis. Jadi fi'il tsulats mujarrad itu ada 6 bab ya. Fi'il tsulats mujarrad ini ada 6 bab. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab 4, bab 5, bab 6. Nah, kemudian wazannya apa saja? Kita lihat di sini fathu dhammin. Fathu dhammin. Kalau tengah-tengahnya ini fathah, fi'il madinya dhammin yang pertama adalah, jadi bab yang pertama itu adalah fathu dhammin. Artinya di sini fathu ini tengah-tengahnya nih ainnya nih fathah. Kemudian dhammin ini maksudnya tengah-tengahnya fi'il mudhari'nya nih dhammah seperti itu. Fathu dhammin ya. Fa'ala yaf'ulu. Ainnya nih fathah, ainnya yang ini dhammah seperti itu ya. Dan seterusnya ini. Ya, buruan silakan yang ingin jadwal ini, silakan isi Google Form di bawah ini, kirimkan emailnya, saya akan kirimkan PDF-nya di bawah ini. Terima kasih banyak. Baik, seberapa penting shorof itu berperan dalam membantu pemula untuk bisa membaca kitab kuning? Mari kita lihat faktanya. Jadi begini ya ikhwah ya, shorof adalah cabang ilmu dalam tata bahasa Arab yang mempelajari perubahan bentuk kata. Jadi yang berkaitan dengan bentuk kata, perubahan-perubahannya itu namanya shorof ya. Nah tujuannya adalah memahami bagaimana kata-kata itu dibentuk gitu ya. Dan bagaimana bentuk-bentuk tersebut berubah sesuai dengan konteks dan makna yang diinginkan. Seperti itu, itulah shorof ya. Nah shorof itu mencakup kajian tentang akar kata, jidrun, 2 pola kata, waznun, dan perubahan kata yaitu tasrif itu sendiri. Apa itu jadrun? Akar kata di dalam bahasa Arab biasanya terdiri dari 3 huruf dasar ya, 3 literal roots. Jadi meskipun ada juga yang memiliki 4 huruf dasar, quadriliteral roots, meskipun ada yang seperti itu, tapi pada dasarnya itu 3 ya. Contoh akar kata 3 literal roots adalah kaf, ta, ba. Ini kalau disambung menjadi kata ba, menulis gitu ya.
Nah, pola kata. Sekarang kita bahas pola kata. Wazan. Wazan adalah kerangka yang digunakan untuk membentuk berbagai jenis kata dari akar kata. Itu namanya wazan ya. Nah, pola ini dapat kita lihat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Setiap pola memberikan makna tambahan atau mengubah makna dasar dari akar kata. Jadi contohnya ketika kataba sedang telah menulis, katibun penulis gitu ya. Contoh pola dari akar ya, kataba dia telah menulis. Ini ketika mengikuti wazannya itu akan berubah, yaktubu sedang menulis. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis. Kitabun jadi kata benda, buku ya. Kemudian katibun yang menulis, isim fa'il gitu ya, yang menulis. Nah, berkaitan dengan perubahan kata, tasrif, perubahan kata dalam bahasa Arab melibatkan perubahan bentuk untuk menunjukkan waktu, bisa menunjukkan jumlah, maksudnya jumlah domirnya ini ya, jenis kelaminnya, dan aspek gramatikal lainnya. Nah, beberapa konsep penting dalam perubahan kata itu meliputi fi'il ya, kata kerja ya, fi'il madhi yang sudah lampau, fi'il mudhari' yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Kemudian ada lagi fi'il amar, itu menunjukkan perintah gitu ya. Contohnya ya, kataba dia laki-laki telah menulis, kataba. Nah, coba ketika mengikuti wazannya, fa'ala yaf'ulu, yaktubu dia menjadi sedang menulis atau akan menulis. Nah, itulah kalau kita bisa memahami sorof itu ya kayak gitu ya. Kataba setelah menulis, yaktubu sedang menulis. Itu pun kataba itu mengandung namanya dhamir mustatir jawazan takdiruhu anta. Gitu. Yaktubu ini ya mengandung dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Nah, itu kataba. Kalau uktub itu kata perintahnya. Jadi kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah. Nah, sudah berubah lagi. Nah, perubahan inilah yang harus diperhatikan oleh pemula ya. Harus oleh pemula. Katibun yang menulis, maktubun yang ditulis. Seperti itu. Ada lagi isim makan, isim zaman. Maktab itu tempat menulis. Bisa diartikan di sini meja. Miktab itu tempat, zaman, misalkan zaman untuk atau alat untuk menulis. Seperti itu. Maktab itu bisa zaman, bisa waktu gitu ya. Memang agak ribet, tapi kalau sudah menguasai itu ilmu sorof ini, maka sangat enak sekali dan tidak kebingungan lagi kita menentukan harokat keseluruhan, ya, keseluruhan kata. Karena dalam kitab gundul itu gundul, nggak ada harokatnya. Dengan ada sorof, kita bisa menentukan keseluruhan harokat kata tersebut gitu ya. Nah, itu kebetulan saya punya ringkasan wawasan semuanya, mulai dari wazan semuanya, wazan sulasi mazid, rubai mazid dan semacamnya diringkas di sini. Ya, silakan melakukan pengajuan, klik di link di bawah, link deskripsi di bawah ini, diisi, kemudian kirimkan nomor alamat emailnya, barulah dari situ saya akan mengirim PDF dari jadwal ini. Silakan buruan, mumpung saya masih sedang kosong sini ya untuk mengirimkan banyak email ya, mengirimkan banyak email, jadi nanti bisa sekalian gitu ya. Kalau saya sudah ada pekerjaan, artinya sudah sibuk gitu ya, ya bisa jadi nanti tertunda gitu ya. Mumpung sekarang masih sedang kosong, saya silakan mengisi gitu ya. Bagi yang sudah mendaftar, saya akan kirimkan ke emailnya masing-masing. Oleh karenanya, silakan kirim emailnya di sini, isi biodatanya di Google Form di bawah ini, tuh ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini di sini juga ada nih babul awal ya. Ini fa'ala yaf'ulu. Ini contohnya nasara yansuru, ini lengkap di sini ya. Tuh. Ya, lengkap ya. Buruan isi biodata di bawah ini dan saya akan kirimkan PDF-nya gratis. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.